pertama itu Kerajaan Bali. Untuk Kerajaan Bali ini memiliki hubungan dengan dua kerajaan lain di Indonesia. Yang pertama kali itu misalnya ini Bali. Awalnya Bali itu daerah kosong sebelum dihuni oleh masyarakat atau warga dari Kerajaan Majapahit. Di Majapahit sini itu yang mereka itu kan Majapahit itu isinya konflik semua. Mereka yang sudah muak berpindah atau migrasi beberapanya ke Pulau Bali, disebut dahulu oleh mereka itu. Jadi pertama itu namanya dahulu dari Majapahit. Ini Pulau Bali. Ini yang pertama kali disebut daerah dahulu. Nah, lalu sampai ke abad 9 itu dari Kerajaan Sriwijaya, ini kan jauh di sini, Pulau Jawa, ini Sriwijaya, itu datang Sri Kesari Marwadewa, kan sini. Kesari Marwadewa sini Bali. Pada dulu awalnya tujuan itu untuk menyebarkan agama Buddha ke Bali. Nah, karena dia percaya pada saat itu Kerajaan Sriwijaya itu menjadi pusat penyebaran agama Buddha di Nusantara. Jadi itu Sri Kesari Marwadewa dari Kerajaan Sriwijaya itu ke Bali untuk menyebarkan agama Buddha. Tapi ujungnya malah mendirikan Kerajaan Bali dengan wangsa pertamanya itu wangsa Marwadewa. Nah, jadi itu yang pertama kan ini dari Majapahit, warga asli pendahulu itu dari Majapahit, dia sudah muak. Lalu sampai ke abad 9 itu datang Sri Kesari Marwadewa ke pendahulu untuk menyebarkan agama Buddha. Tapi ujungnya mendirikan Kerajaan Bali serta wangsa pertama itu wangsa Marwadewa. Terus Kerajaan Bali ini pusatnya Bejeng, apa yang kakak? Saya kasih urutan. Yang pertama ini kedua. Sudah, lanjut kita. Jadi itu daerah Bali itu mencakup Pulau Bali sampai ke ini sekitar ujung timur Pulau Jawa, itu daerah sekitar situ sampai ke Sumbawa. Nama saya Sudi Budi Matau dari kelompok Bali mempresentasikan kerajaan di Bali. Jadi bangsa Bali itu satu Sri Kesari dari Kesari, kerajaan pertama dari bangsa Bali Dewa pada tahun 1913 sampai 1914 Masehi. Selanjutnya yaitu Sri Kesari dari 1915 Masehi 2 Masehi. Di situ yaitu Sri Ratu Haji sampai 1998 sampai 1967 Masehi. Selanjutnya keempat yaitu Raja Jaya Singa Dewa sampai 1974 Masehi. Kelimanya zaman Sanda Wadaya dari tahun Di saat itu adalah raja yang paling berpengaruh pada saat Kerajaan Bali. Jadi Bali ini mencapai puncak kejayaannya itu pada zaman pemerintahannya Udayana. Atau nama panjangnya itu Dharma Udayana Warmanila. Nah, Udayana ini kenapa dia bisa jadi raja paling berpengaruh? Karena pada zamannya Raja Udayana ini memiliki sistem pemerintahan yang lebih terstruktur dan lebih rapi. Dan Raja Udayana ini juga ada yang bilang bahwa dia memperkenalkan sistem uang kartal. Jadi warga-warga Bali ini lebih mengenal mata uang yang lebih maju.
bidang perekonomian dan perdagangannya itu Raja Udayana membuat Bali menjadi salah satu pusat perdagangan Nusantara. Nah, menjadi salah satu perdagangan di Nusantara. Terus juga kepemimpinannya di bidang seni juga adalah salah satu yang membuat Bali itu maju. Jadi di bidang seni itu para seniman-seniman di Bali itu kayak dipromosikan agar melestarikan budaya-budaya Bali gitu. Seperti seni tari, lukisan, sastra, dan lain-lainnya. Itu dipromosikan oleh Udayana itu sendiri. Lalu yang ketiga itu di bidang politik dan militer. Nah, di bidang politik dan militer ini Udayana berhasil melakukan diplomasi militer yang lumayan berpengaruh karena membuat Bali mempunyai diplomasi dengan kerajaan-kerajaan di lainnya. Nah, terus juga Udayana ini memberikan kayak warisan-warisan ke generasi-generasi selanjutnya, seperti ya ini lagi yang ini tadi itu diwariskan ke generasi-generasi selanjutnya. Dan jadi setelah masa Udayana terakhir ini Bali itu masih bisa dibilang masih maju lah gitu saat Udayana ini sudah turun gitu. Kehidupan politik sosial dan budaya. Untuk yang pertama itu kehidupan politik kerajaan Bali itu berupa monarki. Lanjut ke kehidupan sosialnya. Masyarakat Bali itu memiliki kehidupan ekonomi sebagai petani, peladang, dan ternak. Tapi mereka itu paling dominan itu di sektor pertanian, petani. Masyarakat Bali dalam kehidupan ekonomi juga memiliki di gelar atau julukannya. Yang pertama itu yang pertama ada Pande. Pande ini pengrajin dari logam, dari emas dan perak. Itu mereka bisa membuat perhiasan, senjata atau alat rumah tangga. Lanjut kita ke Undagi. Ini bahasa asli dari zaman Undagian untuk ya pelajaran sebelumnya. Undagi itu tadi ada pengrajin ya. Jadi itu masyarakat Bali itu Undagi, mereka tuh pengrajin kebanyakannya. Bisa hanya perabotan lah atau apa gitu. Lanjut ke pedagang, dan mereka juga melakukan perdagangan. Ke sosial. Dan untuk yang pertama sudah budaya itu dalam sistem kesenian. Itu dibagi dua menjadi kesenian rakyat dan kesenian keraton. Lanjut ke yang kedua itu adalah sistem kasta. Kasta ini yang sering banyak digunakan oleh kerajaan Hindu Buddha lainnya. Itu sudah apalah kasta itunya apa saja. Ke sistem waris. Ini sistem waris itu yang penting itu ini lebih ke fokus banyak itu ke yang laki-laki. Jadi sama saja kayak sistem waris yang lainnya, di mana yang laki-laki itu dapat haknya lebih banyak privilege-nya. Kita lanjut ke penamaan anak. Itu pasti kalian itu bakal sadar orang-orang Bali itu punya nama-nama umum dari Wayang Merdeka itu sekarang ini kan
Nah ini untuk anak wayan, ini untuk anak pertama, Mada anak kedua, yang mana anak ketiga, Tut anak keempat. Nah Putu itu yang berbeda sendiri, itu julukan untuk anak pertama dari Brahmana. Ini misalnya Brahmana punya anak, nah anak pertama namanya Putu. Lanjut kita yang terakhir itu kesenian kepercayaan. Jadi kepercayaan di Bali itu ada dua. Yang pertama itu ada yang kerajaan yang dari kepercayaan Hindu dan juga Buddha. Untuk kepercayaan Hindu ini dibawa dari biksu-biksu dari India, dan yang Buddha itu dari yang pertama kali itu si Sri Sari Marwadewa ke Bali yang menyebarkan Buddha. Ya sekian. Selanjutnya yaitu peninggalan kerajaan Bali. Yang pertama yaitu Prasasti Blanjo. Pesen Sri Gesari Mahadewa dengan berbahasa Bali. Yang keduanya yaitu Prasasti Panglapuan. Yang penguasa Bali yang terbesar yaitu Udayana, Jaya Pangus, dan yang lain-lainnya. Ketiganya yaitu Prasasti Anak Musuh. Ya tentang anak-anak yang musuh yang punya 28 anak begitu. Yang keempatnya Pura Agung Besaki menjadi cikal bakal agama Hindu di Bali. Kelimanya Candi Panas masa pemerintah Raja Udayana dan anak musuh. Kenalnya yaitu Candi Menguning, peninggalan yang ditemukan ikannya pada 1925. Kemudian Candi Biasa, tempat spiritual dengan bukti di Bali. Pada saat acaranya itu, acara Bali ini, ya Allah, kan? Nah, acara Bali ini terjadi pada abad ke-14. Abad 14. Itu waktu itu maka waktu jadi pada saat kepemimpinan Mahaguru dan Mahaguru ini dia mempunyai patih yang sangat sakti. Patih sakti yang namanya itu Kebo Iwa atau Kebo Mandi Rayang. Kebo Mandi Rayang ini bisa diartikan juga sebagai kerbau yang berjalan. Nah, pada saat itu Majapahit itu pada saat Gajah Mada mau menyerang itu dia kayak sedikit gencar karena apa ya, sedikit takut karena si Mahaguru ini mempunyai patih yang sangat sakti ini. Dan saat itu Gajah Mada ini kayak mengundang si Keboiwa ini untuk ke Jawa dengan iming-iming bahwa dia ingin Gajah Mada ini meminta tolong kepada Keboiwa untuk dibuatkan sumur dengan imbalan putri dari kerajaan Nah, si Keboiwa ini langsung mau dong, karena kan dia akan diiming-imingi seorang putri dari kerajaan Majapahit. Nah, namun pada saat sumurnya selesai, si Keboiwa ini malah dikubur. Nah, saat sumurnya selesai, si Keboiwa ini malah dikubur hidup-hidup sama si Gajah Mada. Keboiwa dikubur hidup oleh sang Gajah Mada, Nah, namun
si Kebo Iwa ini kan dia patih yang sangat sakti ya. Jadi walaupun sudah dikubur hidup-hidup, Kebo Iwa ini masih selamat dan malah melemparkan batu dan pasirnya yang sudah dikubur itu keluar lagi. Dan di situ pun si Kebo Iwa sama Gajah Mada ini kayak bertarung lah. Namun si Kebo Iwa ini kayak seperti menyerah karena mendengar bahwa ketulusannya si Gajah Mada untuk menyatukan Nusantara gitu. Kebo Iwa ini dulu nih karena niatnya Gajah Mada. Nah setelah si Kebo Iwa dulu, Kebo Iwa ini ngasih tahu kelemahannya, yaitu adalah pasir kapur. Saat itu Kebo Iwa langsung dikubur sama Gajah Mada dengan pasir kapur. Tapi saat sedang dikubur, si Kebo Iwa ini kayak bersumpah bahwa saat Nusantara berhasil bergabung, Nusantara itu akan dijajah. Dijajah oleh manusia berkeras putih, hidung mancung. Oke. Nah, ini setelah Gajah Mada saya bertaruh sama Kebo Iwa. Selanjutnya itu karena si Gajah Mada udah tahu Kebo Iwa udah nggak ada, jadi Gajah Mada ini langsung menyerang Bali karena ya patihnya udah nggak ada kan? Jadi kenapa langsung serang gitu? Ya Allah. Kan Gajah Mada udah tahu nih bahwa patihnya udah nggak ada. Gajah Mada ini langsung nyerang dong Bali. Nah saat Gajah Mada menyerang Bali ini, raja dan putra mahkota berhasil dibunuh. Namun rakyat Bali ini nggak tinggal diam aja gitu. Setelah raja dan putra mahkotanya udah meninggal dan nggak ada, rakyat ini masih kayak gencar aja melawan pasukannya Gajah Mada gitu. Jadi pasukan ini kayak rakyat ini masih kayak semangat banget. Terus si Gajah Mada ini sadar bahwa ada pemimpin pasukannya yang bernama Ki Pasung Gerigis. Ki Pasung Gerigis ini kayak pemimpin dari rakyat pusatnya. Nah, si Gajah Mada ini langsung karena dia besar dan si Pasung Gerigis ini kayak pemimpin yang kuat, dia langsung mengundang gimana ya? Mengundang untuk berunding. Nah, namun saat lagi berunding ini, Ki Pasung Gerigis ini dibawa ke Jawa, atau istilahnya ditangkap lah. Ke Jawa. Nah setelah ditangkap ke Jawa ya udah pasti
langsung menyerang Bali. Dan Bali pun di situ setelah pertamanya Bali pun ke kerajaan Bali. Nah, jadi segitulah sekian dari kehancuran Bali yang bisa saya sampaikan.